Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillah wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari ini kembali kita diberi karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini, yang jelasnya tidak Allah anugerahkan nikmat yang seperti kita rasakan saat ini kepada kebanyakan dari kaum muslimin, bahkan dari kalangan ahlu sunnah sekalipun. Bermajlis dalam majlis ilmu, kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u fiha." Andaikan kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgah kalian di taman surga itu. Apa itu? Hilaful ilm, hilaful ilm, halaqah ilmu. Tahu kitab Riyadhus Shalihin? Kitab Riyadhus Shalihin tahu nggak? Siapa yang tahu? Gak ada hadiahnya kan? Ya. Siapa yang tahu kitab Riyadhus Shalihin? Siapa penulisnya? Hadiah. Ada yang tahu? Kitab Riyadhus Shalihin ini ada hadiah yang bisa menjawab pertanyaan tadi yang diajukan. Silakan. Gak ada yang tahu kitab Riyadhus Shalihin? Subhanallah. Mungkin Anas apa yang tahu? Awal ada yang tahu? Di apa di Wapri ya? Siapa yang menulis kitab Riyadhus Shalihin?
Siapa? Imam? Siapa nama Imam Nawawi? Siapa namanya? Imam Nawawi. Siapa nama Imam Nawawi? Kasih hadiahnya. Coba Utsman dikasih hadiahnya nanti ya. Siapa? Al Abu Zakaria. Nah, itu kunyahnya namanya. Kunyah. Nama aslinya. Kunyahnya Abu Zakaria. Namanya Goblin apa? Baik. Ayo, masih ada waktu. Nah, sudah ada? Sudah ada pertanyaan? Oh, dapat. Nah, Nanti diambil ya, ada buku ya. Yang tadi jawab. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nama beliau adalah Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria. Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau umurnya, ada sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Cuma 40 tahun. Ada yang mengatakan 42 tahun. Ada yang mengatakan 45 tahun kemudian beliau wafat. Sedangkan kitab yang beliau tulis sekarang ini, seseorang punya umur 200 tahun sekalipun belum tentu bisa menulis seperti apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Andaikan kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau selesaikan, maka tidak ada yang menandingi tidak ada yang menandingi kehebatan kitab tersebut, ya, kedetailan, kedalaman ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala terlipat di kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesempurnaan kepada hamba-hambanya, siapapun dia. Allah hanya ingin kesempurnaan itu ada pada dirinya saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau tidak sempat menikah karena beliau tersibukkan dengan ilmu. Beliau tersibukkan dengan belajar. Beliau tersibukkan dengan belajar, mengajar dan menulis. Al-Imam An-Nawawi dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan berkah untuk kitab beliau terjaga sampai sekarang. Beratus tahun beliau sudah wafat, ya. Kurang lebih 800 tahun yang lalu beliau wafat. Masih ada sampai sekarang tertulis, masih ada sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kitab yang tersebar di seluruh penjuru dimanapun muslim berada, ya, setelah Al-Quranul Karim, Riyadhus Shalihin dan Al-Arba'un An-Nawawiyah, daripada Sahih Al-Bukhari, daripada Sahih Muslim.
Kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab terbaik setelah Al-Quranul Karim di alam semesta sekarang ini. Kitab terbaik adalah Al-Quran. Setelah itu Sahih Al-Bukhari. Setelah itu Sahih Muslim. Tetapi yang paling banyak penyebarannya di negeri kaum muslimin, di negeri kaum dimanapun itu, setelah Al-Quranul Karim adalah Riyadhus Shalihin dan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Baru diterima oleh seluruh mazhab, mau yang bermadzhab dengan mazhab Abi Hanifah, yang bermadzhab dengan mazhab Malikiyah, mau tentunya yang bermadzhab dengan mazhab Syafi'i, atau yang bermadzhab dengan mazhab Hambali. Riyadhus Shalihin. Apa arti Riyadhus Shalihin? Apa arti Riyadhus Shalihin? Taman orang-orang saleh. Apa isi kitab Riyadhus Shalihin? Gambar bunga gitu. Tamannya orang soleh, gambar bunga, pemandangan, gambar gunung, sungai, gak ada. Di dalamnya hanya ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah taman untuk orang-orang saleh. Untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan letih, untuk menghilangkan jenuh, orang saleh mereka ke Al-Quran dan hadis Nabi. Beda dengan mereka yang tidak soleh, bahkan sebagian mereka bermaksiat. Karena itulah beliau menamakan kitab ini dengan apa? Riyadhus Shalihin. Dan ini di antara Riyadhus Shalihin, majelis ilmu di antara Raudhatun min Riyadhil Jannah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taman dari taman-taman surga. Ya. Banyak para ulama mereka mengatakan agar bisa menikmati terus thalabul ilm ini sampai mereka wafat, karena kenikmatan dirasakan ketika belajar ilmu agama itu, bukan terbakar hatinya, bukan tertekan hatinya. Cuaca bisa jadi dia panas, tapi hatinya sejuk ketika dia tinggal atau ketika dia berada di majelis ilmu. Dan ya alhamdulillah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah hujan deras yang Allah tetapkan di sore hari ini, kita masih bisa bermajelis dalam majelis ilmu. Dan ini tidak seberapa bandingannya dengan mereka para ulama hadis dulu, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, para nabi dalam belajar ilmu agama. Nabi siapa? Hatiyah kali. Ini yang di atas yang besar. Nah, silakan. Nabi siapa? Yang dia pergi belajar ilmu agama. Silakan. Nah, silakan Maulana. Santri Ahwat boleh? Nabi Musa. Nabi Musa. Adalah Muhammad. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Maulana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, ya, sebelumnya Nabi Musa ditanya oleh Bani Israil, "Man a'lamu ahli al-ardh?" Siapa orang yang paling berilmu di bumi ini? Kata Nabi Musa,
Musa kan ahli. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iti 'abdana khadiran fa innahu a'lamu bik." Datangi hambaku Khadir karena dia lebih berilmu daripada engkau wahai Musa. Diperintahkanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi mencari Nabi Khadir, berjalan kaki berhari-hari jalan kaki. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, sahabat Nabi, untuk satu permasalahan beliau tempuh perjalanan 500 km untuk satu permasalahan dari Makkah ke Madinah. Ya Rasulullah, aku baru saja menikah dengan seorang wanita putri fulan. Tiba-tiba setelah kami menikah ya Rasulullah, beberapa hari, datang seorang budak hitam mengatakan, ini qad arda'tukuma, aku sudah menyusui kalian berdua ketika kalian kecil. Saudara susuan. Ini qad arda'tukuma, terkejut suami istri. Karena ini persoalan hidup mereka, mereka tempuh perjalanan ke beliau sendiri menempuh perjalanan ke Madinah 500 km, kurang lebih 500 km untuk satu ilmu agama. Dikatakan ya Rasulullah, diceritakan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa jawab Rasulullah? Kaifa wa qadti, kaifa wa qad qila. Gimana lagi? Dia udah ngomong. Gimana lagi? Dia sudah bicara. Fasah. Selesai. Subhanallah. Jabir bin Abdullah, Jabir ibn Abdullah ibn Hawad, beliau salah seorang sahabat yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Ada 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Habis hadiahnya, ikhlas untuk Allah. Siapa yang bisa jawab? Umum, coba azan. Terbaik. Bapak ada lain. Paling sahih. Ada yang tahu? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, atau yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis, hanya ada 7 sahabat. Silakan. Harus semuanya. Bangsa Ware. Mangga. Abu Hurairah, Masya Allah. Lanjut. Abdullah ibn Umar ibn Khattab al-Adawi. Ya. Ya, sawarehnya. Abdullah ibn Abbas al-Habru. Abu Abbas Abdullah ibn Abbas al-Habru. Ini masih merah Pak? Soalnya 7, baru ngisi 3. Khata. Khata. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, na'am, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ta'awun. Baru 4 terus. Anas bin Malik Al-Ansari. 2 lagi. Abu Sa'id Al-Khudri. 1 lagi. Tadi Anda bilang siapa tadi? Jabir bin Abdullah.
Ditulis ya. Al-muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Ya. Enggak ada bornya. Enggak ada bor. Al-muksiruna fi riwayatil athar, bisa nulis jumlah bisa? Bisa ya. Saya. Al-muksirun fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Nah, wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, wal Habru. Al-Habru tadi siapa? Julukan untuk Abdullah ibn Abbas. Al-Habr artinya ulama. Kal-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabir, Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabi, istri Nabi, maksudnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Nanti yang belum selesai tulis ke yang sudah selesai, insyaallah yang selesai. Nah, 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Tadi 7 sahabat. Ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau banyak sudah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap karena kecintaan beliau terhadap ilmu. Ketika beliau mendengar ada seseorang menisbatkan satu hadis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Unais, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah langsung beliau pergi ke Abdullah ibn Unais yang pada saat itu sedang di Syam. Berapa ribu kilometer? 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang dari Madinah ke Syam. Rasulullah SAW, kalau tidak salah, beliau tanggal 1 Dzulhijjah itu di Dzulhulaifah, kemudian beliau sampai ke mana nih? Beliau sampai ke Makkah ketika haji wada. Hari ke-5 atau hari ke-6, 500 km ditempuh dalam waktu berapa hari tadi? 6 hari. Rasulullah SAW. Ini 1 bulan. 1 bulan perjalanan. Ya. Dari Madinah ke Syam, kira-kira berapa ribu kilometer? Baik. Hanya untuk 1 hadis. Kata sesampainya di Syam, diketuk pintunya.
Siapa kau Jabir? Dikasih tahu Abdullah bin Unais di luar ada Jabir. Jabir siapa? Jabir bin Abdullah as-Sahabi, sahabat Nabi. Langsung keluar mereka berdua dan berkata Jabir, aku datang ke sini ingin mendengar langsung bahwasanya engkau mendengar Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis tentang qisas. Nah, kata Abdullah bin Unais, iya. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata hadis panjang yang di dalamnya ada yuhsyarun nas yaumal qiyamati kufatan muratan ghurlan buhman. Manusia nanti di padang mahsyar dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kufatan, bertelanjang kaki, uratan, bertelanjang pakaian, ghurlan memiliki apa? Ya. Kemudian dikisos, manusia semuanya diperlihatkan bagaimana kambing yang bertanduk dikisos oleh kambing yang tidak bertanduk. Ketika di dunia, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Di akhirat, kambing yang bertanduk ditanduk oleh kambing yang tidak bertanduk. Semua dikisos, binatang semuanya dikisos. Kemudian Allah jadikan debu semuanya. Allah jadikan tanah semuanya itu setelah dikisos. Pada saat itulah orang kafir yang melihat kejadian itu, mereka mengatakan ya lait wa qala al-kafir ya laitani kuntu turab. Andaikan aku pun tanah seperti binatang. Andaikan aku pun tanah nanti seperti binatang, enggak ada neraka, enggak ada surga. Enggak akan mungkin soalnya dia mereka masuk surga. Udah pasti neraka nih. Akan kekal abadi hidup di neraka. Pada saat itulah orang kafir mengatakan ya laitani, wahai Rabb, andaikan aku ini seekor kambing, ya, binatang yang kemudian setelah dikisos habis sudah jadi tanah. Nah, ya. Kemudian setelah itu Jabir bin Abdullah pulang lagi ke Madinah hanya untuk satu hadis, Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau saking semangatnya belajar ilmu agama, beliau menunggu sahabat-sahabat senior di depan halaman rumah dulu, kena debu, panas terik, beliau duduk saja. Karena semangat belajar ilmu agama itu mengalahkan apa yang beliau rasakan dari terik panas, dari debu. Teman-temannya ngajak main, tapi memang Allah tidak cenderungkan hati Abdullah bin Abbas untuk la'an, yang suka main, suka buang waktu, ngobrol sana sini. Enggak. Sampai teman-teman Abdullah bin Abbas itu berkata, hadzal fata afqal minna. Anak ini lebih cerdas daripada kami. Sekarang enggak kita dengar teman-teman Abdullah bin Abbas yang suka main itu. Yang kita dengar sampai sekarang adalah Abdullah bin Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas, sampai berkata para ulama tabi'in, andaikan Raja Romawi dan Raja Persia mendengar tafsir surat An-Nur dari Abdullah bin Abbas ketika haji, mereka semua akan masuk Islam. Kalau engkau melihat Abdullah bin Abbas, maka engkau akan katakan dia orang yang paling tampan.
Abdullah bin Abbas ilmunya, maka engkau akan mengatakan dia orang yang paling berilmu. Andaikan engkau mendengar bahasanya, engkau akan katakan dia orang yang paling fasih. Abdullah bin Abbas tidak main, tidak buang waktu beliau belajar ilmu agama. Tapi memang ada penat, ada letih, ada susah ketika belajar ilmu agama itu. Tadi sampai sahabat senior tersebut keluar rumah, terkejut ada Abdullah bin Abbas di halaman rumahnya. Ya, keluar rumah untuk sholat zuhur, untuk sholat asar. Kemudian dibawa kali kekang untanya, kali kekang kudanya atau himarnya oleh Abdullah bin Abbas. Kata sahabat tersebut, ya Ibn Amr Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah, andaikan engkau minta aku datang ke rumahmu, aku akan datang ke rumahmu menyampaikan hadis-hadis Nabi. Apa kata Abdullah bin Abbas? Juga seperti itu kami belajar. Ya. Ada letih, ada lelah. Ya. Nah, ini kepanjangan sebenarnya. Ini anugerah dari Allah. Ini belum apa-apa, hujan gede. Ya. Kita hujan gede duduk belajar. Baik. Alhamdulillah masih banyak kali sebenarnya kisah-kisah mereka para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana kesungguhan mereka dalam belajar ilmu agama, dan setingkat kesungguhan itulah berkah untuk ilmu mereka. Ingat ya, setingkat kesungguhan dan keikhlasan mereka itulah, kalau nggak ikhlas, nggak akan susah, nggak akan mau kayak gitu. Kalau bukan karena Allah, nggak mau mereka kayak gitu. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikekalkan ilmu mereka. Maka lillahi fayabqa. Andaikan sesuatu itu dilakukan untuk Allah, maka akan Allah kekalkan ilmunya. Kalau bukan untuk Allah, hilang. 2 bulan, 3 bulan hilang. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah di sela-sela pelajaran kita berikutnya akan sampaikan juga insyaallah bagaimana kesungguhan, kegigihan, ketulutan, ketekunan, kesungguhan mereka para ulama salaf dalam belajar ilmu agama, yang mereka adalah panutan kita. Dalam belajar ilmu agama juga setingkat Nabi disuruh belajar. Setingkat Nabi disuruh belajar. Ya. Nah, di zaman Nabi mereka para sahabat, apa yang dikatakan? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itu maknanya. Di antara tafsir dari makna hadis tersebut adalah siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah, dan dia ingin mendalami ilmu agama kepada Rasulullah SAW. Dia lebih memilih Rasulullah, lebih memilih Islam, lebih memilih ilmu daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada kampung halamannya. Yang kufur mereka itu dari Makkah ke Madinah, hijrah mereka, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasul, balasan dari Allah, pahala, dan dia bisa bersama Nabi SAW. Itu maknanya. Ya, bukan siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Siapa yang hijrahnya ikhlas karena Allah dan dia lebih mendahulukan Rasulullah SAW daripada segenap makhluk yang ada, ibu dia sekalipun, ayah dia sekalipun, dia tidak bisa melepas ibadah ketika di Makkah. Dia lebih memilih Rasulullah SAW walaupun harus meninggalkan kampung halaman yang dia cintai. Maka hijrahnya mendapatkan balasan dari Allah, dia bisa bersama Rasulullah SAW nanti di surganya. Anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah. Engkau bersama yang kau cintai dari kiamat. Ya. Ini sedikit penting ya. Anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah. Ingat idola. Ya.
Dulu pernah sampaikan ya, harus disampaikan lagi. Jangan sampai ada seorang muslim mengidolakan kafir. Jangan pernah seorang muslim dia membesarkan orang kafir dalam hatinya. Artis, penyanyi, pezina dia, peminum khamr dia. Yang paling menjijikannya lagi dia itu adalah seorang musyrik kafir. Baik. Al-mar ma'aman ahab yaumil qiyamah. Seseorang itu bersama yang dia cintai di hari kiamat. Dia mencintai artis Korea sama dia nanti di hari kiamat. Dia mencintai pemain bola al-kafar al-fajarah, orang kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti di hari kiamat. Al-mar ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai karena itu adalah ibadah. Ingat, cinta itu ibadah. Ketika seseorang dia mencintai Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, berharap dengan mereka nanti kita digolongkan, berharap dengan mereka nanti kita dikumpulkan. Ya, ada orang di zaman Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada orang dia mencintai suatu kaum, mencintai Rasulullah dan para sahabat, wa lam yalhaq bihim, tetapi orang tersebut tidak bisa beramal seperti amalan Rasulullah, seperti amalan para sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana dia di hari kiamat ya Rasulullah? Al-mar ma'aman ahab, Rasulullah. Seseorang itu bersama yang dia cintai di hari kiamat. Hati-hati. Bentuk apa itu Islam? Nggak ada lagi hadiah. Apa itu Islam? Definisi Islam apa? Sudah ada sampai belum ya? Al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal khulus wal bara'ah min asy-syirki wa ahli. Islam itu adalah seseorang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan menaatinya, membersihkan diri dan berlepas diri dari kesyirikan dan musyrikin. Itu muslim. Kalau belum berlepas diri dari musyrik, bahaya Islamnya. Bahaya. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai beliau menancapkan permusuhan dengan ayah beliau karena kafirnya ayah beliau. Ya. Bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Nah, innani bara'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Dari kalian, bukan hanya muslim itu berlepas diri hanya dari kekufuran saja, enggak, dari benda-bendanya, dari manusia-manusianya. Ini muslim. Ya. Tadi ini agama Islam seluruh nabi, bukan Nabi Muhammad saja, enggak. Baik, dan ini kita lihat bagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kata Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah oleh kalian agama Nabi Ibrahim. Bagaimana kita bisa beragama dengan agama Nabi Ibrahim? Seperti itu. Ya. Ketika ini ingat ya, anugerah terbesar yang Allah kasih kepada kita apa? Islam. Jangan karena susah makan murtad. Ingat, agama yang Allah anugerahkan kepada kita yang terbesar adalah Islam, adalah iman. Jangan karena susah makan, nggak ada tempat tinggal dengan keluarga, dia lebih memilih murtad. Karena ini ada, dia lebih memilih keluar dari Islam untuk bisa dapat tempat tinggal ber-AC, untuk bisa dapat makan dia dengan keluarganya kenyang. Rasulullah SAW dan para sahabat makan daun mereka itu dibayar oleh orang-orang kufar. Mereka nggak jual agama mereka untuk bisa makan lagi, dapat jual beli dengan orang-orang Quraisy, dikasih gandum sama mereka, enggak. Mereka lebih memilih makan daun sampai buang kotoran seperti buang kotorannya hewan. Seperti itu hadisnya kan? Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqit'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya malam bagaikan gelap malaikat. Badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah
kita, tidak ada seorang pun yang selamat dari fitnah sekarang ini. Siapa yang bisa selamat dari fitnah? Terutama fitnah wanita. Siapa yang bisa selamat? Mau beli odol, mau beli sabun cuci, ada perempuan wanita. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakan kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai istri Nabi, ya nisa Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, in taqaytun fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita lain. Andaikan kalian bertakwa kepada Allah, kalian takut kepada Allah, jangan kalian dayu-dayukan suara kalian, semakin berpenyakit orang yang hatinya berpenyakit. Ini istri Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, surah Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wahai sahabat, ini Allah bilang ke sahabat, wahai sahabat, andaikan kalian bertanya sesuatu ke istri Nabi atau minta sesuatu mata'an, kalian minta sesuatu ke istri Nabi, apakah cangkir kan? Maka mintalah di balik hijab. Nggak langsung temong-temong, nggak langsung. Ini muslim terbaik sealam semesta setelah para nabi dan para rasul, para sahabat. Khairun nasi qabli, yang sudah dijamin hati mereka oleh Allah SWT, yang sudah dijamin iman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Berbicara kepada sebaik-baik wanita di alam semesta. At-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Istri-istri Nabi itu adalah pilihan dari sekian miliar putri Adam. 11 Allah pilih untuk menjadi istri Nabi. Mereka itu wanita-wanita thayyibah, untuk dithayyibin, bahkan terbaik. Kalian wahai sahabat yang soleh, yang luar biasa tingkat keimanan, amalan kalian, kezuhudan kalian, meminta sesuatu ke istri Nabi yang solihah, sudah pasti solihah nih, minta di balik hijab. Minta di balik hijab. Ini aturan Islam kan? Ya. Tidak bermudah-mudahan, tidak langsung, enggak. Fitnah, setan. Berapa banyak ulama bergelimpangan, ya, karena fitnatun nisa. Inna awwala fitnata Bani Israil kanat fin nisa. Awal fitnah yang terjadi pada Bani Israel sehingga turun laknat Allah untuk mereka adalah karena wanita. Sampai Bani Israel jatuh kafirnya, jatuh musyriknya, yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka itu beriman terhadap perdukunan dan taghut. Awal fitnah mereka fit nisa. Ingat, semua jenjang maksiat, semua maksiat itu adalah jenjang menuju kekufuran, jenjang tangga menuju kesyirikan, kekufuran. Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram, masih juga dicari yang haram itu.
Allah Subhanahu wa taala melimpahkan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Setan bagaimana membuai Bani Adam yang sudahlah jelek, yang sudahlah keji, tercela, itu yang dipilih oleh anak Adam karena sebab makar mimpi-mimpi dari setan. Ingat, minta keteguhan kepada Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kanu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftariya 'alaina ghayra wa idzan lattakhadhuka khalila wa laula an thabbatna laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Hampir mereka itu menggoda ya Muhammad. Orang Quraisy mau dijadikan raja Quraisy, mau dijadikan orang paling kaya Quraisy, dikasih wanita tercantik se-Arab. Rasulullah SAW hampir tercondong. Walau la an sabbatna, andaikan bukan kami yang mengokohkanmu ya Muhammad, andaikan bukan kami yang memberikan keistiqomahan kepada engkau ya Muhammad, la tarkanu ilaihim syai'an qalila, engkau pasti akan cenderung pada mereka. Qulub bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa'. Hati Bani Adam di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah, Allah putar balikan sekehendak Allah. Karena itu terus kita berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang terbaik dari doa-doa minta keistiqomahan adalah ihdinas siratal mustaqim. Langsung rasakan ketika itu Allah berbicara, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini untuk hamba, doa ini untuk hamba, dan untuk hamba itu apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Itu yang Allah bilang untuk setiap orang yang membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi dia bermunajat, berbisik-bisik ketika sholat itu, bukan melempem aja. Beda ketika dia baca Malikul apa tadi, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dia akan menjadi saya beda. Kemudian ada permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung pertanyaan. Ya, kita belajar. Tidak ada pertanyaan tadi. Belum ada yang masuk. Hah? Enggak, memang belum masuk. Materi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu taala fi kitabih Khudh 'aqidatak min al-kitab wa sunnah as-sahihah. As-su'al, ma hiya fa'idatut tauhid? Pertanyaannya adalah, apa sih manfaat belajar tauhid? Apa manfaat belajar tauhid? Nah, fa'idatut tauhid hiya al-amru fil akhirah min al-'adzabi wal hidayah fid dunya wa takfirudz dzunub. Qala subhanahu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Bidzulm bisyirk. Wa qala alaihi salatu wassalam, haqqul ibadi 'ala Allah
alla yu'adziba man la yusyriku billahi syai'a. Nah, apa manfaat belajar tauhid? Manfaat belajar tauhid adalah keamanan yang Allah janjikan di akhirat. Keamanan dari azab, dari prahara hari kiamat. Nah, dan di dunia dia mendapatkan hidayah, petunjuk, tuntunan. Ada yang tahu kitab salah satu usul? Ada kitab namanya salah satu usul, ada kitab namanya al-usul salasa. Siapa yang bisa membedakan? Silakan. Kang Adi bisa? Allah Ta'ala apa? Misalnya, apa bedanya salah satu usul dengan al-usul salasa? Apa? Nah, kalau salah satu usul, siapa yang menyempurnakan? Silakan. Silakan. Di sini dipelajari ya, kita salah satu usul kan ya. Yang dipelajari oleh tulab biasanya kitab salah satu usul. Biasanya, yang Anda tahu, yang dipelajari oleh santri itu kitab namanya salah satu usul, bukan al-usul salasa. Al-usul salasa itu kitab ringkas, sama tema dari dua kitab tersebut sama, tentang ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah. Sama. Tetapi kitab salah satu usul itu lebih luas, lebih terperinci daripada kitab al-usul salasa. Kitab al-usul salasa Asy-Syaikh menulisnya hanya secara global. Satu lembar cuma. Satu lembar pulang-balik. Satu lembar pulang-balik itu usul salasa. Kalau yang sampai kitab segini kan tebalnya, ya tanpa syarat, itu salah satu usul. Bisa dibedakan ya. Dan nulisnya Syekh Muhammad Abdul Wahab juga. Dan ini penting, kenapa? Gak boleh main-main untuk belajar kitab salah satu usul. Kenapa? Karena gak ada yang selamat dari kita. Dari tiga hal ini bakal ditanya di hari kiamat. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Zikir banyak datang dari Nabi, dibaca di beberapa tempat dalam setiap harinya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bukan ngalir itu aja dalam Islam, harus dia maknai. Makanya zikir-zikir itu akan berpengaruh pada tingkah laku seseorang, berpengaruh pada ibadahnya, berpengaruh pada akhlaknya, kalau dia memaknai zikir tersebut. Bukan lepas gitu aja. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah satu hari beribu kali, tapi masih datang ke kuburan, minta ke kuburan, minta ke wali, karena tidak mengerti makna la ilaha illallah. Demikian pula zikir-zikir yang lain, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Apa maknanya? Anda yang tahu cuma Maulana aja sih namanya. Yang lain. Artinya apa? Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Nah, Maulana apa? Apa?
arti secara umum. Ya, sebenarnya maknanya la haula wala quwwata illa billah. La haul. Haul artinya hail, tidak ada benteng antara aku dan maksiat. Tidak ada yang bisa membentengi aku dengan maksiat kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan tidak ada yang memberikan kuat untuk aku dengan ketaatan kepada-Mu ya Allah kecuali hanya dari-Mu ya Allah. Jelas ini? Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa mempersulit aku untuk bermaksiat. Tidak ada yang bisa membentengi diriku dengan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, maksiat apapun kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan untuk aku bisa taat kepadamu, sholat, baca Quran, berzikir, birrul walidain, thalabul ilm, belajar kecuali hanya Engkau. Jelas ini? Dan ini zikir kalau kita baca, inilah yang memberikan kekuatan, memudahkan seseorang untuk dia bisa beramal. Ya. Di antara zikir bergantung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, karena tidak selamat siapapun dari kita dari pertanyaan di alam kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu, maka tidak ada udzur untuk seorang pun dia tidak mengenal Allah, untuk dia tidak mengenal Islam, untuk dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu harus dia kuasai, bukan ya hafal doang, ya cuman dia untuk ujian saja belajar pada satu usul, enggak, sampai meresap dalam hati. Memang dia kuasai, karena ini modal dia untuk bisa menjawab di alam kubur. Mau dia laki-laki perempuan, tua muda, tinggal di kota atau di hutan sekalipun, gak ada modal. Semua harus menguasai apa? Taratul usul. Untuk dia bisa menjawab man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu. Nah di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan satu poin. Apa faedahnya belajar tauhid? Untuk kita bisa mengenal Allah. Apa faedahnya kita mengenal Allah? Aman di akhirat, tertuntun di dunia. Aman di akhirat, tertuntun di dunia. Coba lihat, ketika seseorang dia bisa dia selamat dari fitnah kubur, dari azab kubur. Mengerikan, kuburan itu mengerikan. Entah berapa puluh tahun atau ratus tahun dia tinggal di dalam lubang itu. Kalau bukan taman dari taman-taman surga, maka lubang dari lubang-lubang neraka. Hanya itu, nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Dunia ini pilihan untuk kita. Kalau nggak ke surga dan neraka, nggak ada tengah-tengah, nggak ada tengah-tengah. Ya. Buat pilihan itu sekarang, nanti nggak bisa lagi pilih. Dan hari kiamat semua orang menyesal, mau itu solehnya apalagi yang tidak soleh. Orang solehnya menyesal kenapa? Kenapa dia tidak berbuat lebih daripada apa yang sudah dia amalkan ketika di dunia. Didatangkan orang yang paling menderita di dunia ini, orang yang paling menderita sakit terus berkepanjangan, tubuhnya nggak utuh, berpuluh tahun hidupnya seperti itu, musibah demi musibah datang, masuk ke surga sebentar. Engkau pernah merasakan kesusahan ketika di dunia? Tidak pernah. Didatangkan orang yang paling nikmatnya di dunia ini, ada kapalnya, pesawatnya, rumahnya, orang renang, apapun makanannya, semua nggak pernah sakit selama hidup dia. Tidak pernah sakit selama hidup dia, senang terus hidupnya di dunia. Dicelup masuk neraka sekali, sedikit sementaranya ditarik lagi. Engkau pernah merasakan kesenangan ketika di dunia? Tidak pernah. Tidak pernah aku merasakan kesenangan. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Mereka mengira, kita semua di dunia ini
hanya asyiyah atau duha. Kita hanya merasa sesore atau sewaktu duha hidup di dunia ini. Jadi berapa umurnya nih? Ada yang berapa yang sudah 15, ada yang 14, ada yang 16, bapak ada yang 40, yang 50. Hanya satu sore, hanya satu duha yang terasa itu illa asyiyatan aw duha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, baik. Faedah kita mempelajari ilmu tauhid adalah keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat. Dan tertuntut di dunia. Di dunia ngerti mana yang halal, mana yang haram. Dituntut oleh Allah memang. Mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana hak, mana batil. Tertuntut, dia tak bingung keluarganya untuk apa, hartanya untuk apa, tubuhnya dia gunakan untuk apa, waktu yang berjalan, fima ablah, umurnya fima afnah, jasadnya fima ablah. Nanti seperti ternas kaki kita itu nanti di hari kiamat, nggak bisa bergerak, seperti di semen, nggak bisa bergerak sebelum ditanya-tanya. Umur dikemanain, tubuh diapain, ya. Harta dapat dari mana dan dikemanakan, dapat dari mana dan dikemanakan, semua ditanya, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semua kita datang kepada Allah sendirian. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah perantara antara kita dan Allah, sendirian. Dia melihat hanya apa yang sudah dia buat ketika ini. Pada Allah. Ya. Nah, untuk seorang muwahhid ahlu tauhid yang tumbuh rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan habis-habisan untuk tauhid ini. Dia akan habis-habisan untuk tauhid ini, dia akan main-main permasalahan tauhid. Nah, semua akan dia lakukan untuk tauhid. Semua akan dia lakukan untuk Allah. Karena itu modal pokok seseorang nanti ketemu Allah. Semua akan manfaat tanpa tauhid. Semua tidak akan bertauhid. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Surah Al-Baqarah. Kami dapatkan amalan baik mereka ketika di dunia, dan kami jadikan itu semua bagikan debu yang berterbangan, nggak bisa mendatangkan manfaat. Sedekah tidak bisa menjadi teduh dia di hari kiamat. Quran tidak bisa menjadi syafi' penolong dia di hari kiamat, nggak bisa. Sholat, wudu yang seharusnya mendatangkan cahaya di wajah, di tangan, di kaki. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku itu nanti diseru di hari kiamat dalam keadaan wajah, kaki dan tangan mereka itu bersinar karena wudu yang mereka amalkan. Tidak ada sinar itu. Wassalatu nurun, tidak ada nur tersebut tanpa tauhid. Ingat, seseorang yang dia bertauhid tertuntut dia di dunia, dapat hidayah dia di dunia, dan dia aman di akhirat. Nah, baik, aman di akhirat apabila tauhidnya, fokus sedikit, penting. Apabila tauhidnya tidak
tercampuri dengan kezaliman. Allah yang bilang, surat Al-An'am ayat 80. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman yang tidak tercampuri keimanan mereka dengan kezaliman, untuk mereka keamanan dan mereka dapat hidayah. Para sahabat mereka jago bahasa Arab, memahami ayat ini langsung duduk lemes, terkulai lemas mereka mendengar ayat ini. Datang mereka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Kalau gitu gimana? Kalau kita zalim ya Rasulullah, berarti kita tak akan dapat keamanan di hari kiamat. Kita tak akan dapat hidayah juga di dunia ini, tak tertuntut di dunia ini. Apa kata Rasulullah? Innahu laysa kama tadhunnun. Itu bukan seperti yang kalian kira. Innama kama qala al-'abdu shalih Luqman libnihi, ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Tetapi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini, kata Rasulullah, seperti ucapan seorang hamba soleh kepada putranya, yaitu Luqman kepada putranya, wahai putraku, jangan kau syirik. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Andaikan keimanan tercampuri dengan kesyirikan, apapun sekecil apapun itu, maka dia tidak akan mendapatkan aman dan dia tidak akan tertuntut hidayah ini. Kita harus tahu rincian syirik apa aja. Jangan sampai rusak tauhid karena syirik. Ada yang sudah mondok 6 tahun, kalau ngomong setelah itu demi Allah, demi Rasulullah, syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Ada mereka yang sekolah agama sampai di Timur Tengah sana, pulangnya sama bareng-bareng dengan dukun. Ya. Ada yang kesyirikan sampai dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tidak tahu lagi mana tauhid, mana syirik. Sekarang anak-anak kaum muslimin SD lah, jangan tahu. Mau nanya tadi. Anak-anak kaum muslimin, anak-anak SD, siapa yang selamat di kalangan mereka dari bintang-bintang zodiak? Coba. Percaya aja, kafir. Dia mengkufuri ayat Al-Qur'an. Man ata kahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini harus sering antum sampaikan. Harus para ayah, para bapak mengingatkan kepada anak-anaknya tentang bahaya ini. Coba, orang sekarang jatuh pada syirik itu mudah. Inna syirka fi ummati akhfa min dadinin naml. Sesungguhnya kesyirikan pada umatku itu lebih samar daripada jejak kaki semut. Jejak kaki semut. Pernah lihat jejak kaki semut? Kesyirikan itu lebih samar daripada jejak kaki semut. Nah, sedikit ya. Karena sebab hadis yang sampaikan tadi, tidak cukup seorang muslim itu hanya dia berislam dengan memegang Al-Quran saja. Harus dia pun berislam dengan sunnah Nabi. Selain Al-Quran yang dijadikan sumber agama, pun dengan sunnah Nabi.
taraktu fikum tsaqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat besar dan tidak akan mungkin kalian sesat selama kalian berpegang dengan keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepada kalian al-dzikra Al-Quran ini litubayyana lin-nas, agar engkau jelaskan kepada orang. Al-Quran ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya seseorang kalau hanya pegang Al-Quran aja. Gak ada dalam Al-Quran subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada di dalam Al-Quran tata cara wudu yang sempurna, tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam, gak ada. Semuanya adanya di mana? Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dalam beragama, kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sandaran, sebagai sumber dalam kita beragama, dan menjadikan paham para salafus saleh, paham para salafus saleh untuk memandu kita agar benar dalam memahami. Ingat ya, tidak lapang, tidak bebas akal pikiran kita yang liar ini untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nggak bebas, nggak bebas, beku. Hanya yang datang dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Rasulullah, para sahabat. Nanti dihafal surat Al-Baqarah ayat 137. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah." Andaikan mereka, kita Muslim yang datang setelah para sahabat, andaikan mereka, kata Allah, beriman seperti iman kalian, mereka dapat hidayah. Kalau tidak beriman seperti imannya para sahabat, nggak dapat hidayah. Pastikan. Bilang Allah di mana-mana, Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di dalam, nggak di luar. Siapa sahabat yang bilang seperti itu? Kapan Rasulullah bilang seperti itu? Allah di mana, enggak Allah di mana-mana, atau Allah enggak di mana-mana? Ya. Dan akidah-akidah yang lainnya terhadap uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, al-iman bi al-malaikah wa bil kutub wa bil rasul wa bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi. Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau menghukumi, ini belum maghrib ya, sampai jam berapa? Berapa menit lagi? 2 menit lagi, masih ada. Nah, ini lah. Ada apa tuh? Ada pertanyaan satu deh. Hah? Ada pertanyaan satu. Tidak cukup nanti ya. Anggungnya. Nah, berikut ini. Hah? Apa? Qadarullah. Baik. Iman yang harus kita miliki harus sesuai dengan imannya para sahabat, baru kita dapat hidayah. Kalau iman kita nggak seperti imannya para sahabat, percaya tentang akidahnya, maka nggak dapat hidayah. Abdullah bin Umar tadi ya, kita lihat.
Abdullah ibn Umar, beliau menghukumi kafir kepada Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya Al-Qadariyah karena penyimpangan mereka terhadap permasalahan takdir saja. Iman terhadap takdir menyimpang. Kata Abdullah bin Umar, andaikan kau bertemu dengan mereka, beritahukan aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Andaikan mereka mempunyai sebesar gunung Uhud emas, mereka sedekahkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Kan maksudnya kafir mereka. Jelas ya? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Al-Imam Syafi'i bertanya, "Ya Imam, sebutkan di dalam Al-Qur'an satu ayat saja, harusnya kita ini beragama sebagaimana para sahabat beragama." Kata Imam Syafi'i ayat surat An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasul," siapa yang menyelisih Rasul, tidak cukup. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukminin yang ada saat itu. Siapa orang-orang mukminin yang ada di zaman Nabi? Para sahabat. Mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami kasih tempo, kami palingkan dia dan kami masukkan dia ke neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat. Jadi, karena waktu, insya Allah kita masih belum selesai. Nah, poin atau pertanyaan ini belum selesai. Insya Allah akan bahas pada pertanyaan akan datang. Insya Allah, masyiatillah. Nah, mungkin kita tutup langsung. Tidak ada pertanyaan karena waktu ya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.